各々の事情を持ち、各々が野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの美獣。苛烈な相手だが、必ず全ての美獣を集め、我ら暁の待望を実現する。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。Halo guys, gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, balik lagi. Gimana nih para fans Boy Sony? Sehat-sehat semua dong ya kabarnya? Oke, untuk dunia perhandphonean limbah Jepang, apakah masih semenakutkan dari intro yang tadi ada di depan? Oke, langsung aja kita bahas tentang handphone limbah Jepang yang kebegal, yang santernya itu dibegal, dan ini salah satunya Sony Xperia 5 kita yang kebegal emailnya yang kita beli di By the way guys, ini tanggal 19 Oktober itu kita udah urus ke yaitu kita bayar 125.000, kita sudah transfer untuk diuruskan emailnya. Nah, tapi kita tunggu sampai sekitaran 2 mingguan itu kita tidak mendapat balasan dari gadgetnya sendiri. Jadi kita agak khawatir dong ya. Terus ditambah lagi ada sharing-sharing dari subscriber kita yang juga beli handphone di Minion dan juga bayar 125.000 yang handphonenya kebegal untuk diurus emailnya. Mereka itu pada dapat WhatsApp guys, yang intinya bahwa emailnya itu sudah bisa digunakan, dia udah dapat sinyal lagi gitu. Nah, ketika mereka dapat WA itu berarti itu menandakan bahwa garansinya itu udah nggak berlaku karena mereka udah dapat WhatsApp yang menyatakan bahwa mereka udah dapat sinyal untuk handphone yang kebegal yang beli di yang bayar 125.000. Tapi kita tunggu lama kok kita nggak dapat WA. Yang ada waktu kita tanya itu pun responnya lama banget guys, nggak sat-set gitu loh. Kita tanya ini gimana ini setelah kita bayar 125 kok kita yang lainnya ada kepastian kok kita belum ada kepastian gitu kan ya. Dan dia justru malah nawarin kita dong, gini aja kakak, ditambah bayar 75.000 supaya kita urus ke kementerian supaya lebih aman ya, dan harus nunggu 14 hari lagi kakak ya kan. Kita jadi nggak gimana ya guys ya, kayak kita udah nunggu lama berharap itu diuruskan gitu kan ya. Kalau nggak bisa toh seharusnya bilang sama kita nggak bisa gitu ya. Bukannya kita tiba-tiba harus nanya lagi setelah nunggu berapa lama dan dimintain duit lagi dong. Akhirnya kita di antara gemes atau apa ya kita nggak mau gitu. Bukan nggak mau karena apa gitu ya, bukan nggak mau karena duitnya atau karena apa, tapi maksudnya kok ya kita diperlakukan gitu amat gitu loh ya. Yang lainnya udah dapat, oke ini udah bisa, ini kita masih harus bayar 75.000 lagi, harus bayar gini lagi nih, ribet gitu loh ya. Sempat emosi sih guys ya, maksudnya karena menunggu itu kan bukan hal yang enak gitu ya. Tapi ternyata hari ini tanggal 29 Oktober ya, sore ini tadi waktu kita cek ya, tiba-tiba lihat dong kesini surprisingly udah bisa lagi guys. Padahal kita sih belum dapat WhatsApp loh ini dari kalau udah diuruskan emailnya, karena kan dia bilang kita mesti bayar 75.000 lagi supaya diuruskan dan lebih aman gitu ya di kementerian. Tapi
kok ini tiba-tiba sudah bisa? Apakah ada yang berhasil menemukan celah gitu kan? Kita juga nggak tahu nih. Dan guys, sebenarnya kita itu udah mau hopeless sih ya. Kita udah sempat mau bayar 75.000 aja karena yang kita utamakan kan supaya dapat sinyalnya gitu guys. Kita udah sempat banget mau transfer ke 75.000 lagi supaya diaturkan dan kita segera dapat sinyal gitu. Tapi ya itu tadi, kita nggak tahu ya apakah ini karena yang 125.000 dari itu udah diuruskan untuk emailnya. Tapi untuk info ya, sampai detik ini kita belum ada WhatsApp dari yang menyatakan bahwa sudah diuruskan ya kak, sinyalnya sudah bisa, gitu kita belum dapat guys. Tapi yang tadi saya bilang, waktu kita cek, jadi kan kita tuh punyanya kartu itu cuma 2 guys. Yang pertama itu Smartfren, yang kedua M3 gitu kan ya. Dan tadi sore karena handphone ini tuh memang sudah lama terpasang kartu M3-nya, tiba-tiba waktu kita lihat itu di sini barnya penuh dan kita dapat sinyal 4G pula. Nah, ini kita nggak tahu sih ya. Ini dari mana? Apakah sinyal yang dulu down itu sudah diperbaiki lagi? Karena seperti tadi yang gue bilang, kita belum dapat WhatsApp dari yang menyatakan bahwa proses 125.000 dari yang kemarin kita bayarkan itu sudah bisa. Apakah itu rezeki anak soleh guys? Ya kita sih senang-senang banget loh ya hari ini ya. Karena sebenarnya dari kemarin itu memang kita mengalami masa kelam handphone limbah Jepang karena banyak yang kebegal. Jadi selain Xperia 5 itu ada Sony Xperia 10 Mark II yang kita udah kembalikan ke Golden City dan juga ada Sony Xperia XZ. Nah, dan sebenarnya ada lagi guys yang handphone kita kebegal, yaitu tara, ini dia loh. Nah, si Google Pixel kita ini juga kebegal. Google Pixel 4 ini setelah 1 bulanan kemarin itu kita ada proses syuting, review, ambil gambar-gambar. Ini juga kebegal guys. Walaupun sebenarnya ini masih bisa sih kalau kita pakai apa namanya guys, Smartfren gitu ya. Ini masih dapat sinyalnya LTE sih guys gitu. Tapi coba aja sih kita pasang pakai yang M3, siapa tahu gini loh, maksudnya kalau ini bisa gitu ya guys ya, berarti kemungkinan sudah nggak semenyeramkan, jangan-jangan tuh sinyalnya udah balik lagi gitu loh guys. Coba aja ya guys ya. Sebenarnya sih ini sempat kita pikir-pikir juga, kita mau balikin ke Golden City-nya sih guys. Golden City itu kan bilang kalau nggak ada sinyalnya nggak apa-apa dikembalikan, nanti dia beli lagi. Maksud kita tuh ya udah kita kembalikan aja, nanti kita beli lagi gitu, yang lebih murah karena toh jatuhnya cuma akan dipakai untuk kamera aja gitu guys. Jadi kan ada tuh Facebook atau apa atau toko-toko yang jual HP minusnya tuh cuma bisa smartphone only atau harus cuma bisa wifi only gitu. Kita rencananya mau beli handphone yang kayak gitu, jadi ini kita kembalikan ke Golden City, kita dapat duit dong gitu kan. Terus kita beli handphone lagi Google Pixel yang nggak apa-apa deh, nggak usah pakai sinyal karena kita udah nggak takut banget sih sama yang namanya begal-begal gitu kan ya. Jadi kita tetap cuan karena kita bisa dapat handphone yang lebih murah. Biasanya kalau handphone minus-minus kayak gitu kan lebih murah gitu. Tapi gini dulu deh, kita cek dulu kan, kita nggak mungkin balikin lagi ke angkonya kalau ternyata sudah bisa, jangan-jangan. Ayo kita cek lagi aja, kita masukkan untuk slotnya yang M3, oke? Nah, 29 Oktober untuk handphone kita Sony Xperia 5 itu kan udah bisa nih guys sinyalnya ya, 4G di sini, oke? Ini pakai M3 ya guys, dan kita sekarang juga mau coba untuk Google Pixel 4 kita yang kemarin itu juga kebegal sebenarnya. Nah, coba ya. Ini sih dia pakai smartphone guys. Sekarang kita mau coba masukkan M3-nya, apakah bisa? Jadi kita ganti dulu ya. Jadi kita ganti dulu SIM-nya dengan Indosat ya guys ya, dengan M3. Dan kita masukkan, tadi sih pakai smartphone itu kita ada LTE-nya ya guys ya. Lalu untuk Indosat apakah ada? Ada dong.
LTE di sini. Ya kalau ini ada tanda serunya di sini karena kita nggak punya kuotanya gitu loh guys. Tapi ini bisa. Berarti apakah sudah ada yang bisa menemukan celah-celah gitu guys? Komen dong kalian yang handphonenya sempat kebegal. Apakah, coba dicek deh, apakah sudah mulai mendapatkan sinyal lagi. Jadi guys, begal email itu ibaratnya menurut gue sih gak seserem tadi intro di depan. Ya, karena gini menurut gue, bukan karena hari ini dua handphone kita itu tiba-tiba dapat sinyal, enggak. Tapi menurut gue gini guys, kalau handphone itu kebegal emailnya, kan toh juga masih bisa dipakai. Kalau teman-teman sekarang yang tergiur sebenarnya pengen banget beli handphone limbah Jepang karena tergiur speknya, tapi takut yang beli handphone misalnya di toko A gitu kan ya, ini tuh masih ada emailnya waktu beli gitu kan ya, masih dapat sinyal gitu, harganya misalnya sekian juta gitu kan, takut nanti tiba-tiba kebegal. Nggak usah ada pemikiran kayak gitu guys, karena sebenarnya kalau kebegal pun kita kan juga masih bisa pakai smartphone atau wifi only. Atau justru teman-teman malah sekalian aja deh pilih handphone yang emang udah kebegal, yang cuma smartphone only atau wifi only, karena harganya akan jauh lebih miring guys, dan speknya pun sama, ya kan? Jadi teman-teman bisa beli aja untuk HP sekunderinya. Tapi kalau ada yang teman-teman misalnya pengen yang lebih resmi, yang aman, ini nggak cuma kita ngomong soal Sony atau ada juga kan Google Pixel sebagai limbah Jepang atau handphone yang lainnya juga ya guys. Misalnya kalian mau yang lebih aman, yang lebih resmi, ini sih gue sekedar share informasi aja, bukan merekomendasikan ya guys ya. Jadi kalau di Facebook itu kita sempat lihat-lihat ini ada yang namanya potato phone guys. Nih, jadi di sini dia sih sudah banyak ini ya, anggotanya sudah 45 ribuan gitu kan ya. Dan ini yang punya tuh Muhammad Haryoko, ini tuh dia tokonya ada di Jepang. Jadi banyak unit-unit di sini disediakan itu seperti Xperia, Google Pixel, kemudian juga ada iPhone gitu ya. Jadi barangnya itu dari Jepang, kemudian nanti diaturkan emailnya langsung ya oleh apa ini tadi namanya potato phone ini. Jadi nanti dari Jepang diaturkan emailnya, bisa dikirimkan ke rumah Anda langsung gitu. Walaupun untuk prosesnya itu ada inden 1 bulan dulu sih guys, dan kalian pasti harus bayar dulu setengahnya atau seperempatnya, nanti setelah barang sampai baru kalian full. Pasti sih nanti ada cacetan lah ya dengan potato phone ini untuk bagaimana teknisnya. Ini sih gue cuma share ya guys, dan karena gue sendiri juga belum pernah beli di sini. Kenapa? Karena harus nunggu 1 bulan itu kelamaan gitu ya guys ya. Oke, jadi kalian coba lihat aja, search sendiri di Facebook, itu ada yang namanya potato phone. Mungkin ada yang tertarik untuk beli supaya lebih aman, lebih resmi gitu ya guys ya. Tapi sih kalau saran gue tadi udahlah, seperti kita sudah bisa bertahan di tengah corona, mari kita bertahan di badai yang namanya begal email ini. Toh itu nggak terlalu menakutkan sih menurut gue. Apalagi kalau kalian bisa dapat HP secondary yang kebegal, justru lebih murah, ya nggak sih? Apakah dengan ini kita akan bahas lagi handphone limbah Jepang? Karena sempat beberapa minggu ini, bulan ini juga kita reviewnya handphone yang resmi. Gimana? Komen dong di sini, oke? Jangan lupa dicek hari ini, sok segera semuanya dicek sinyalnya udah pada ada belum. Gitu aja deh ya, gue nggak usah berlama-lama. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.